Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Yana Hendri di sini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kita akan memasuki tema 2, subtema 3, pembelajaran 2 dan pembelajaran ketiga. Jadi sekarang kita ada 2 pembelajaran. Nah, sebelum kita belajar ada baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kalian siapkan buku tematiknya dan peralatan tulis lainnya. Sekarang kalian buka buku tematiknya, ada di halaman 119. Kita ke pembelajaran 2 terlebih dahulu. Di situ ada gambar, ayo kita amati. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah yaitu melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu yaitu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Sedangkan kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah. Contohnya kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman. Nah, tadi kalian sudah menyimak dan mengamati gambar yang ada di halaman 119. Tadi kalian sudah dengar ada hak dan kewajiban. Kira-kira apa sih artinya dari kewajiban dan hak? Ya, Yanda akan memberitahu. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau hak adalah segala sesuatu yang diterima setelah kita melakukan kewajiban. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dan kewajiban setiap orang berbeda tergantung dari perannya di dalam keluarga. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berikut ini adalah contoh hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Coba perhatikan tabel yang ada di layar. Di sini ada kewajiban ayah, ibu, dan anak. Dan ada hak dari ayah, ibu, dan anak. Yanda akan bacakan satu persatu. Kewajiban bagi seorang ayah yaitu mencari nafkah, melindungi, menyayangi, dan memenuhi kebutuhan anaknya. Dan hak dari ayah itu adalah dihormati dan disayangi anak-anaknya. Lalu kewajiban sebagai seorang ibu yaitu melindungi, menyayangi, dan memenuhi kebutuhan anaknya. Hak dari ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anaknya. Sedangkan kewajiban bagi seorang anak yaitu patuh, berbakti, dan membantu orang tua. Dan hak dari anak yaitu disayangi orang tua dan dicukupi segala kebutuhannya. Jadi kalian harus tahu ya, apa itu kewajiban, apa itu hak.
Jadi, setiap orang atau di setiap keluarga pasti berbeda-beda kewajiban dan hak yang diterimanya. Jadi kalian harus tahu ya, bedanya antara kewajiban dan hak. Ayo kita membaca. Bacalah percakapan Lani dan Siti membuat dan merawat tanaman gantung. Baca dengan suara yang lantang. Kita bersama-sama baca ya, jangan diam saja. Membuat dan merawat tanaman gantung. Siti dan Lani sedang mengamati tanaman-tanaman di sekolah. Lani, Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanam tanaman ini sepertinya butuh tempat baru. Lalu Siti menjawab, setuju Lani, kasihan tanaman-tanaman itu potnya sudah tidak cukup. Lalu Lani berkata, tanaman-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Lalu Siti pun menjawab lagi, mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Lalu Lani menjawab, botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Lalu Siti bertanya, lalu bagaimana cara membuatnya? Lani menjawab, yang pertama kita potong bagian bawah botol. Kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Lalu Siti bertanya lagi, baik, setelah itu? Lani menjawab, buat 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian, masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Lalu Siti menjawab, sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan Lani. Lalu Lani berkata, masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Lalu Siti menjawab, mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya Lani. Nah, ini adalah gambar praktek yang tadi cara membuat dan merawat tanaman gantung. Yang pertama yaitu kita potong terlebih dahulu botolnya. Lalu kemudian masukkan tanamannya, lalu masukkan pasirnya atau tanahnya, lalu gantung di dinding. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran ketiga. Dibuka buku tematiknya halaman 127. Hutan bakau si sabuk hijau, pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman.
Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan pencari kepiting. Sekarang Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan siswa-siswa. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Coba kalian perhatikan gambar garis bilangan di bawah ini. Di situ ada 2 daun yang panjangnya berbeda. Panjang daun pertama yaitu dari 0 sampai angka 4. Lalu panjang daun yang kedua dari angka 4 sampai angka 9. Dari 0 ke angka 4 itu ada 4 angka. Lalu dari 4 ke angka 9 itu berjumlah 5 angka. Jadi dalam bentuk matematikanya adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9. Mengerti anak-anak? Nah, di sini Yanda ada contoh satu soal. Coba kalian perhatikan berikut. Selesaikanlah penjumlahan di bawah ini dengan menggunakan garis bilangan. Contoh nomor 1 yaitu 4 ditambah 7. Sebelum kita mengerjakan, kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Untuk membuat garis bilangan, kita buat seperti ini. Dimulai dari angka 0 ya anak-anak, bukan dari angka 1 ya, karena 0 itu punya nilai ya, walaupun 0 tapi punya nilai. Jadi dari angka 0 lalu di angka berikutnya dan harus ada tanda panah. Yang kita kerjakan terlebih dahulu di situ ada 4 ditambah 7. Nah, kita hitung yang angka 4 terlebih dahulu dari angka 0 ya. Coba kalian perhatikan garis yang berikut. Nah, di situ ada 0 sampai 4. Itu kita tulis bilangan A ya. Lalu kita jumlahkan dengan 7. Nah, untuk menghitung yang angka 7, kita tidak dimulai dari angka 0, tapi kita lanjut dari angka 4. Ya, kita hitung dari angka 4 sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di angka 11. Yanda tulis
bilangan B. Setelah itu, kita sama-sama lihat dari 4 tambah 7 itu berapa? Ya, kita lihat dari 0 sampai ke angka berapa? Iya, ke angka 11. Maka bentuk penjumlahannya atau hasilnya adalah 4 ditambah 7 sama dengan 11. Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Kita bantu Dayu membuat hiasan dekoratif. Yuk! Nah, apa sih gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar yang bercorak dekor, yakni gambar dengan hiasan yang wujudnya rata, tidak menampakkan jarak, isi, perspektif, dan juga umumnya sudah tidak mirip dengan bentuk yang sebenarnya karena digayakan. Pola dekoratif pada benda biasanya berfungsi sebagai penghias suatu benda agar terlihat menarik. Nah, ini adalah contoh dari gambar dekoratif, yaitu tentang gambar dekor tumbuh-tumbuhan atau bunga-bunga. Baiklah, cukup sekian pembelajaran 2 dan pembelajaran 3 kali ini. Sekarang kalian kerjakan tugas di buku MRT halaman 139, bagian A dan bagian B. Dikerjakan ya, jangan ditunda-tunda. Terima kasih, semoga materi yang Yanda berikan dapat dipahami oleh kalian. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.